Halo, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini nih kita mau nyelam ke dunia yang sangat berpengaruh tapi mungkin nggak semua ngeh sedalam apa perannya. Budaya para ulama dalam sejarah Islam. Sumber utama kita bab 10 dari buku A History of the Arab Peoples. Anda pasti sering dengar istilah ulama ya kan? Tapi pertanyaan besarnya gini, gimana sih kelompok terpelajar ini yang seringkali nggak punya kuasa politik langsung, kok bisa jadi sentral banget dalam membentuk jantung peradaban Islam selama beberapa abad? Iya, betul. Sumber kita ini ngasih gambaran detail loh, gimana mereka jadi penjaga tradisi, hukum, sekaligus pusat kehidupan spiritual. Nah, misi kita hari ini adalah ngebongkar inti budaya mereka. Gimana cara mereka dididik, gimana mereka debat soal hukum Tuhan, sampai ke jalan spiritual yang mungkin lebih sunyi, yang juga banyak mereka tempuh. Siap ya, kita jelajah. Siap, siap. Ini topik yang kaya banget memang. Yang paling menarik buat saya itu gimana ulama ini bukan sekedar ahli kitab ya, tapi mereka benar-benar jadi pilar sosial dan intelektual. Nanti kita lihat gimana mereka ikut mendefinisikan apa artinya jadi muslim lewat konsep ummah dan praktek rukun Islam. Terus gimana mereka membangun sistem hukum dan pendidikan yang kompleks banget dan bertahan lama. Ini bukan cuma soal aturan kaku loh, tapi lebih ke membentuk cara pandang dan cara hidup yang utuh. Oke. Mari kita mulai dari fondasinya dulu deh. Konsep ummah, komunitas muslim global itu sentral banget ya. Sumber kita kan bahkan ngutip Al-Quran, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Ini kayak bikin identitas kolektif gitu ya, yang ngelampaui suku dan bangsa. Tepat sekali. Dan identitas kolektif ini nggak cuma abstrak, tapi diwujudkan, diperkuat gitu lewat ritual bareng yang kita kenal sebagai rukun Islam. Dan ini bukan sekedar kewajiban individu aja, banyak diantaranya punya dimensi komunal yang kuat banget. Contohnya syahadat, pernyataan iman. Itu kan pintu masuknya ya, yang bedain muslim dari yang lain. Terus sholat 5 waktu. Nah, terutama sholat Jumat berjamaah. Itu ada khutbahnya kan? Itu momen penting buat konsolidasi komunitas. Bahkan kadang di khutbah disebut nama penguasa, sebagai tanda loyalitas atau pengakuan kedaulatan gitu. Oh, jadi ada aspek politisnya juga ya di situ ya? Bisa dibilang begitu, ada aspek pengakuan kedaulatannya. Lalu zakat, kewajiban berbagi harta buat kelompok tertentu, fakir miskin dan lainnya, ini jelas banget nunjukin aspek solidaritas sosialnya kan? Terus puasa Ramadan, dilakuin serentak oleh seluruh komunitas, itu pengalaman spiritual kolektif yang kuat sekali. Dan tentu saja, haji, ziarah ke Mekah bagi yang mampu. Ini mungkin ekspresi visual paling dahsyat ya dari kesatuan ummah global itu. Nah, terus ada juga konsep jihad. Yang ini sering banget disalahpahami, seolah-olah perang agresif melulu. Gimana sumber kita ngejelasinnya? Nah, ini penting nih. Sumber kita itu ngegarisbawahi kalau dalam pemahaman klasik, jihad dalam arti perang itu lebih ke kewajiban kolektif, fardu kifayah namanya. Bukan kewajiban tiap individu atau fardu ain. Tujuannya apa? Untuk membela komunitas dari agresi luar, atau kalau ada kelompok non-muslim dalam lindungan dini yang melanggar perjanjian. Jadi fokusnya itu pertahanan komunitas, bukan agresi membabi buta. Tentu aja ya, tingkat ketaatan pada semua pilar ini di lapangan beda-beda. Antara ulama terpelajar di kota besar sama, katakanlah, masyarakat nomaden di pedalaman ya pasti ada variasinya. Oke. Nah, ini bawa kita ke pertanyaan kunci nih. Setelah masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin, siapa dong yang berhak menafsirkan semua ini? Gimana ceritanya ulama bisa ngambil peran sentral itu? Nah, ini dia, titik krusial dalam sejarah Islam. Memang muncul perdebatan besar soal otoritas keagamaan. Mayoritas Muslim, yang kemudian dikenal sebagai kelompok Sunni, secara bertahap itu sampai pada kesimpulan kalau pewaris otoritas Nabi dalam menafsirkan dan menjaga ajaran, itu bukanlah khalifah atau penguasa politik. Tapi, ya para ulama itu sendiri. Mereka dianggap sebagai pewaris para Nabi dalam hal ilmu. Ini pergeseran penting banget loh. Otoritas keagamaan jadi agak terpisah gitu dari otoritas politik. Ulama jadi semacam, hati nurani komunitas. Jadi mereka bukan cuma pemimpin doa aja ya, tapi juga intelektual publik dan, arsitek sistem hukum yang ngatur kehidupan masyarakat muslim gitu.
pemahaman. Ini proses intelektual buat memahami kehendak Tuhan. Hasil dari proses fi inilah yang kemudian membentuk apa yang kita kenal sebagai syariah. Jadi kalau boleh disederhanain ya, fi itu ibarat proses mikirnya, perangkat intelektualnya. Sementara syariah itu jalan atau kode etik normatif yang direkomendasiin sebagai hasil pemikiran itu. Dan cakupannya luas banget, dari ibadah ritual, transaksi bisnis, hukum keluarga, sampai adab atau etiket pergaulan sehari-hari. Jauh lebih luas dari sekedar hukum pidana atau perdata modern. Wah, kompleks juga ya. Proses pengembangan fik ini pasti nggak gampang dong. Sumber kita nyebut ada perdebatan antara pendekatan yang lebih pakai nalar individu, ra'i namanya, sama yang sangat nekenin transmisi riwayat otentik dari nabi atau hadis. Gimana ini disatuin? Betul, ini proses yang panjang dan dinamis memang. Tokoh yang dianggap melakukan terobosan besar dalam mensistematisasi metode hukum Islam itu Imam Syafi'i di awal abad ke-9. Beliau ngerumusin apa yang disebut usul al-fiqh, semacam metodologi atau aturan main gitu deh, dalam memahami hukum. Beliau nyoba nyeimbangin berbagai sumber. Pertama jelas Al-Quran sebagai sumber primer. Kedua sunnah Nabi, lewat hadis yang sahih tentunya, sebagai penjelas dan pelengkap Quran. Keduanya dianggap setara otoritasnya. Lalu ada ijma. Nah, ini menarik. Konsensus para ulama atau komunitas secara umum dalam beberapa tafsiran. Ini nunjukin ada elemen kesepakatan kolektif. Dan terakhir kias, yaitu penalaran analogis. Ini alat buat kasus-kasus baru yang nggak ada dalilnya secara eksplisit di Quran atau sunnah. Metodologi Syafi'i ini kan pengaruhnya gede banget ya. Tapi kok tetap muncul mazhab atau aliran hukum yang beda-beda dalam Sunni? Apa mereka nggak sepakat sama prinsip Syafi'i? Atau gimana tuh? Pertanyaan bagus itu. Umumnya sih mazhab-mazhab besar Sunni kayak Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali itu nerima kerangka dasar usul al-fiqih ini. Tapi mereka bisa beda dalam penekanan atau aplikasi detailnya. Misalnya sejauh mana kias bisa dipakai, gimana mendefinisikan ijma, atau mana hadits yang dianggap paling kuat. Mazhab Hanafi contohnya dikenal lebih banyak pakai ra'i dan kias dibanding mazhab lain pada awalnya. Mazhab Maliki banyak nyandar ke praktik penduduk Madinah. Mazhab Syafi'i yang dominan di sini di Indonesia sangat menekankan hierarki sumber yang tadi kita bahas. Mazhab Hanbali lebih ketat lagi dalam menerima hadits. Jadi bukan nolak total prinsipnya, tapi lebih ke beda interpretasi dan aplikasi. Ini menunjukin adanya dinamika intelektual yang sehat sebenarnya. Oke, paham. Terus gimana dengan anggapan kalau setelah mazhab-mazhab ini mapan, pintu ijtihad itu kan penalaran hukum independen ya, katanya tertutup. Bener nggak sih begitu? Nah, sumber kita ini cenderung nyanggah gagasan pintu ijtihad tertutup secara mutlak gitu. Kayaknya sih nggak pernah ada konsensus formal di seluruh dunia Islam yang nyatain ijtihad berhenti total. Kenyataannya, para mufti, ahli hukum independen, yang ngasih fatwa atau opini hukum itu terus bermunculan dan ngejawab tantangan zaman. Mereka yang melakukan ijtihad dalam skala tertentu. Fatwa dari mufti yang diakuni ilmunya bisa diadopsi luas dan bahkan mempengaruhi pandangan dalam suatu mazhab. Jadi, meskipun ada kerangka mazhab yang mapan, hukum Islam itu tetap punya ruang buat bernafas dan beradaptasi, gitu. Oke. Jadi kita punya tradisi hukum yang kaya dan terus berkembang ya. Tapi gimana tradisi ini diwarisin? Gimana caranya seseorang bisa diakui jadi ulama? Nah, disinilah peran institusi pendidikan kayak madrasah masuk, ya? Tepat sekali. Tradisi hukum dan keilmuan Islam yang kompleks ini kan butuh sistem pewarisan yang efektif ya. Dan jawabannya ya madrasah. Lembaga ini berkembang pesat banget. Seringkali didanai oleh wakf. Tahu kan wakf? Sumbangan amal permanen berupa properti atau aset yang hasilnya dipakai buat biayain kegiatan madrasah. Kurikulumnya fokus ke ilmu-ilmu inti, fiqh, tafsir Al-Quran, hadis, ditambah ilmu alat penting, kayak tata bahasa Arab. Ini kunci buat memahami teks. Terus, sejarah awal Islam. Biasanya ada mudaris, guru besarnya, yang ngajar, dibantu asisten. Dan muridnya biasanya udah punya bekal dasar dari maktab atau kutab, udah bisa baca, tulis, ngaji gitu. Saya pernah denger nih soal sistem sertifikasi unik namanya ijazah. Ini beda ya sama ijazah modern. Fungsinya apa sih? Betul, ijazah ini khas banget. Ini bukan sekedar selembar kertas tanda lulus biasa. Ijazah itu lebih kayak lisensi personal dari seorang guru ke muridnya.
Isinya nyatain si murid ini kompeten dan berhak ngajarin kitab atau ilmu tertentu yang udah dia pelajari langsung dari guru tersebut. Ini nekanin dua hal penting. Pertama, hubungan personal guru-murid, dan yang krusial banget, konsep isnad. Isnad. Apaan tuh isnad? Isnad itu rantai transmisi pengetahuan yang nggak putus. Dalam tradisi keilmuan Islam klasik, terutama ilmu agama, nggak cukup cuma tahu apa isi sebuah kitab. Anda harus bisa buktiin dari siapa Anda belajar, yang belajar dari gurunya, terus gurunya lagi, dan seterusnya, idealnya sampai ke sumber awal, misalnya penulis kitabnya, atau bahkan Nabi Muhammad untuk hadits. Isnad ini kayak jaminan otentisitas dan kualitas transmisi ilmu. Makanya, di ijazah itu dicantumin silsilah keilmuan ini. Aha, jadi ini nyambung ya sama kitab-kitab biografi tebal yang disebut tabaqat itu? Yang isinya daftar nama ulama, perawi hadis, silsilah mereka gitu. Dikasih kredibilitas perawi dalam isnad. Misalnya si A ini beneran ketemu si B nggak? Si A orangnya jujur nggak? Kuat nggak ingatannya? Nah lama-lama genre ini meluas ke biografi ahli hukum, sufi, dokter, bahkan tokoh-tokoh penting suatu kota. Ini nunjukin betapa budaya ulama itu sangat nekenin aspek personalitas, validitas transmisi, dan jaringan keilmuan. Ini hampir kayak LinkedIn versi abad pertengahan gitu, tapi fokusnya ke otoritas keilmuan dan spiritual. Wah, analoginya mantap. Nah, selain jalur hukum, fiqh, dan teologi formal ini nih, sumber kita juga ngebahas jalan lain yang lebih fokus ke dimensi batin, yaitu sufisme atau tasawuf. Mereka bahkan disebut sebagai sahabat Tuhan atau aulia. Iya, tasawuf atau sufisme ini dimensi esoteris atau batiniah dalam Islam. Fokusnya bukan pada aspek hukum formal ya, tapi lebih ke penyucian jiwa, tazkiyatun nafs namanya, terus juga pengalaman spiritual langsung, dan pencapaian ma'rifah pengetahuan intuitif atau cinta mendalam gitu kepada Tuhan. Ini bukan sesuatu yang baru muncul belakangan loh, akarnya udah ada sejak generasi awal Islam dalam bentuk gerakan kesalehan dan kezuhudan. Para sufi itu menempuh tarikoh, sebuah jalan spiritual yang biasanya melibatkan tahapan-tahapan atau makam, kayak tobat, sabar, tawakal, cinta ilahi, dan seterusnya. Prakteknya gimana tuh? Apa selalu terorganisir dalam kelompok-kelompok tarekat gitu? Seringnya sih iya, hubungan guru-murid, syekh atau mursyid dengan murid itu sentral banget dalam sufisme. Ada proses inisiasi, namanya baiat, terus ada pemberian ajaran khusus, dan praktek ritual kolektif. Praktek inti yang umum itu dzikir, yaitu nginget Allah terus-menerus, baik dengan lisan maupun hati. Banyak tarekat juga punya sesi hadrah, pertemuan ritual yang bisa melibatkan puisi, musik, kadang gerakan fisik kayak tarian muter di tarekat Maulawi, atau bahkan demonstrasi kekebalan pada beberapa kelompok sebagai tanda karomah, karunia khusus gitu. Organisasi formalnya disebut turuk, jamak dari torikah. Beberapa tarekat besar kayak Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Syadiliyah itu nyebar luas banget ke seluruh dunia Islam, ngebentuk jaringan spiritual internasional. Mereka punya tempat khusus kayak zawiyah atau khankah gitu kan ya? Semacam pusat kegiatannya. Bener. Zawiyah biasanya di Afrika Utara atau Khankah di Timur Tengah dan Asia, itu fungsinya sebagai pusat tarekat. Tempat tinggal para darwis, pengikut sufi, tempat ibadah dan dzikir bareng, pusat pengajaran, dan seringkali jadi lokasi makam pendiri tarekat yang diziarahi. Tapi penting dicatat nih, mayoritas pengikut tarekat itu nggak tinggal di sana. Mereka hidup normal di masyarakat, kerja, berkeluarga, sambil ngamalin ajaran tarekat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, sufisme ini meresap ke berbagai lapisan masyarakat. Oh ya, dan jangan lupa, sufisme ini kadang juga punya dimensi sosial politik loh. Guru sufi yang karismatik itu bisa punya pengikut banyak banget dan loyal. Dan kadang mereka mimpin gerakan perlawanan terhadap penguasa yang dianggap zolim. Ada kalanya ini terkait sama keyakinan akan datangnya Mahdi, juru selamat akhir zaman itu. Contoh historis yang paling menonjol mungkin Ibn Tumart di abad ke-12. Figur sufi yang memproklamirkan diri sebagai Mahdi dan mendirikan dinasti Almohad yang kuat di Afrika Utara dan Spanyol. Wah, kompleks ya ternyata. Lalu secara umum nih, gimana posisi ulama ini dalam struktur sosial dan hubungan mereka dengan kekuasaan politik? Apa mereka selalu independen atau justru dekat sama penguasa? Nah, ini dia salah satu aspek paling kompleks dan menarik.
Hubungan ulama dengan penguasa, khalifah, sultan, emir, itu penuh ambiguitas, tarik ulur sepanjang sejarah. Di satu sisi, ada idealisme kuat buat jaga jarak, istiqlal namanya, dari kekuasaan demi mempertahankan integritas moral dan kebebasan bersuara. Jadi, ulama istana itu seringkali dipandang negatif. Tapi di sisi lain, ulama juga butuh terlibat, biar bisa mempengaruhi kebijakan supaya sesuai nilai Islam. Jadi hakim, qadhi, penasehat, atau juru bicara kepentingan umat. Jadi ini kayak jalan di atas tali ya, antara jaga kemurnian ajaran sama kebutuhan buat relevan secara sosial politik. Sumber kita nunjukin adanya ketegangan konstan ini. Menarik. Sumber kita juga nyinggung soal aliansi penting antara ulama sama kelompok pedagang di perkotaan. Apa signifikansinya tuh? Ini hubungan simbiosis mutualisme yang penting banget dalam membentuk masyarakat Islam perkotaan. Pedagang butuh ulama buat legitimasi dan panduan hukum dalam transaksi, warisan, kontrak. Sebaliknya, banyak ulama asalnya dari kelas menengah pedagang atau nikah sama keluarga mereka. Keduanya seringkali jadi elit kota yang ngendaliin sumber daya ekonomi dan sosial. Dan di sini institusi wakaf main peran luar biasa. Wakaf lagi ya? Gimana perannya dalam aliansi ini? Wakaf jadi instrumen finansial dan sosial yang brilian buat kedua kelompok ini. Dengan mewakafkan sebagian aset, tanah, bangunan toko, kebun, mereka bisa mendedikasikan hasilnya buat tujuan amal jangka panjang. Biayain masjid, madrasah, rumah sakit, jembatan, dan lain-lain. Ini bukan cuma ngejar pahala akhirat loh, tapi juga strategi cerdas duniawi. Aset wakaf itu relatif aman dari penyitaan penguasa atau sengketa waris antar keluarga. Jadi, ini cara efektif buat melestarikan kekayaan keluarga dan pengaruh sosial lintas generasi sambil tetap dalam kerangka amal saleh. Wah, ini perpaduan iman, strategi finansial, dan rekayasa sosial yang keren banget. Wow, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, budaya ulama ini jauh dari sekedar urusan ritual atau hukum di atas kertas ya. Mereka ini arsitek intelektual, penjaga moral, pendidik massa lewat madrasah, pemandu spiritual lewat sufisme, sekaligus aktor sosial politik yang lihai juga bermanuver. Mereka mungkin nggak selalu megang pedang kekuasaan, tapi pena dan pengaruh mereka itu ngebentuk wajah peradaban Islam secara mendalam banget. Tepat sekali. Persis. Mereka itu tulang punggung keberlangsungan tradisi dan identitas Muslim selama berabad-abad. Mereka yang menafsirkan kitab suci, mendidik generasi, ngasih nasihat, kadang kritik pedas juga ke penguasa, mendamaikan konflik, dan memelihara kohesi sosial. Jadi, memahami dinamika internal budaya ulama, keragamannya, metode pendidikannya, hubungannya dengan kekuasaan dan masyarakat, itu ngasih kita kunci penting buat ngerti sejarah dan realitas dunia Muslim, bahkan sampai hari ini loh. Luar biasa ya, rasanya kita udah ngebongkar cukup banyak lapisan nih dari dunia para ulama ini, berdasarkan sumber kita. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini, semoga ini ngasih Anda perspektif baru ya. Nah, sebelum pisah, satu pertanyaan nih buat Anda bawa pulang dan renungkan. Di tengah arus perubahan dahsyat dunia modern, teknologi, globalisasi, ideologi-ideologi baru, gimana menurut Anda peran ulama sebagai penjaga tradisi dan hukum Islam ini bakal terus beradaptasi, bertransformasi, atau mungkin malah nemuin relevansi baru di masa depan? Ini pertanyaan besar yang mungkin jawabannya lagi kita saksikan terbentuk sekarang ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.